atau pada dimensi rohaninya batin, atau pada dimensi maliyahnya harta. Pembentukan pribadi yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tergambarkan pada seluruh bentuk ibadah, baik yang sifatnya ibadah mahdhah, murni atau ibadah ghairu mahdhah, bukan murni. Insan dalam interaksinya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan dengan kualitas dan mujahadahnya atau kesungguhan pada ibadah mahdhah yang dikerjakan, terutama ibadah yang menggabungkan tiga dimensi ketundukan dan ketaatan. Di antara ibadah yang menggabungkan tiga dimensi ubudiyah yang totalitas tersebut ada pada ibadah haji dan umroh yang disebut sebagai afdal al-ta'at, ketaatan yang terbaik dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta ibadah penyempurna untuk semua bentuk ibadah. Kehadiran ibadah haji dan umroh pada hakikatnya memberikan manfaat yang sifatnya duniawiyah atau keduniaan dan ukhrawiyah akhirat. Karena haji dan umroh memberikan ruang yang besar agar yang menunaikannya dapat merasakan kemanfaatan berupa kehadirannya di bumi Allah Subhanahu wa taala yang suci, di mana bumi ini Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dari sebagian tempat yang lain serta menjadi penyebab hadir dan tumbuhnya ketakwaan di hati Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Quran surah Al-Hajj pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka birijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa aqimul ba'isil faqir yang terjemahnya dan berseluruh kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki Allah yang telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Allah Subhanahu wa taala memilihkan tempat pelaksanaan ibadah haji dan umroh adalah merupakan tempat yang paling aman, baik makna aman dalam konteks tempat maupun dalam konteks manusianya, serta menjadi tempat yang paling bersih dari berbagai bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125, wa idh ja'alnal baita matabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Ibadah haji persyaratannya telah dimulai sejak tahun ke-6 Hijriah sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Walaupun konsep pelaksanaannya telah diletakkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menempatkan istri beliau Hajar beserta anaknya Ismail alaihissalam di Mekkah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Terjemahnya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku dalam yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mengikuti sunnah. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.
Dalam perjalanan pelaksanaan ibadah haji menjadi kebutuhan utama bagi banyak umat muslim karena merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu, baik secara fisik, mental, ataupun finansial. Haji tidak hanya dianggap sebagai kewajiban religius, tetapi juga merupakan bentuk penyucian diri, pengabdian kepada Allah, serta sarana dalam mendekatkan diri secara spiritual. Dalam pandangan banyak orang, haji memberikan kesempatan untuk introspeksi diri, membangun solidaritas dengan sesama muslim dari seluruh dunia, dan memenuhi panggilan spiritual yang dalam. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran spiritual, banyak umat muslim merasakan dorongan kuat untuk menunaikan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan ruhiyah batinnya. Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyediakan pelayanan yang memadai dalam pelaksanaan ibadah haji. Setiap tahun, pemerintah Indonesia mengirimkan ratusan ribu jamaah haji ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga pemerintah harus memastikan bahwa proses pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, aman, dan lancar. Demikian pula ibadah umroh. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memiliki kewajiban dalam mengatur berbagai aspek terkait ibadah haji, seperti penyediaan kuota haji, pelayanan administrasi dan pembinaan, fasilitas transportasi dan akomodasi, kesehatan, perlindungan dan keamanan, pendampingan dan pengawasan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik sehingga jamaah haji dari Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan aman. Baik. Jadi untuk kita tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia yang tentu sudah masuk dalam konun, ya, undang-undang yang tentu negara wajib untuk melaksanakannya. Makanya pembahasan kita ini tentu bagian daripada implementasi dari syariat Islam tentang kewajiban haji. Jelas, haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan juga umrah, ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajjah wal umrah lillah. Ya, yang memang para ulama bersepakat kewajiban umrah ada jika sekali seumur hidup. Tadi telah dibacakan juga beberapa adillah yang menunjukkan tentang wujud al-hajj, ya. Eh, Baik dalam surah Al-Hajj itu sendiri, wa azim fin nasi ya'tuka bil hajji ya'tuka rijalan, ya, wa ala kulli dhamirin ila akhir ayah. Wa kadzalika fi surah Al-Baqarah, wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka tentu ini menjadi sebuah ruh bagaimana syariat yang agung ini, ya, dilindungi oleh negara. Dalam arti telah dibuatkan sebuah konsideran lewat undang-undang yang bertahap. Ya, setidaknya eh, kalau review kami ada 6 undang-undang yang membahas tentang pelaksanaan haji. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Walaupun di buku ini kita belum lihat diuraikan, ya, langsung pindah ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ya. Adapun setelah tadi penyebutan terkait dengan mukaddimah haji, kita tidak perlu bahas ya tentang tarikh al-hajj, ya, juga tentang tatawurnya dan juga ahkamul hajj. Waqad intahaitunna fi adun fi mustawa al-khamis, alaysa kadhalik, atau mustawa sadis, madda haji fiqh al-hajj, madda خامس. khamis, jayad. فقد تعلمتن على ذلك عن أركان وشروط، ya. فما نلاحظ على ذلك، ya. Definisi haji dan umrah kita skip, kemudian macam-macam haji. Haji Indonesia regulernya haji apa? Ya, Nur Afiat, Siti Nur Afiat. Ifrad, kiran atau tamattu? Ya, Siti Nur Afiat. Wa man ma'aki? Ma hiya ijabatuki? Haji Indonesia masuk kategori apa? Haji regulernya? Haji reguler Indonesia, Ustaz. Iya, betul. Haji reguler di Indonesia kategorinya masuk di mana? Dari 3 aksam haji ini. Ifrad, kiran, atau tamattu? Sama tuh Ustaz. Ya. Kenapa? Karena dilaksanakan umrah dan haji
tetapi terpisah ya, ada masa untuk mereka menggunakan pakaian atau terlepas dari pakaian ihramnya setelah melaksanakan umrah kemudian melaksanakan haji. Makanya dalam konteks ini tentu ada ya wajib untuk menyembelih ya. Ini juga ada khilafnya. Khilaf tentang bolehkah menyembelih hewan sembelihan itu di Indonesia. Ya, walaupun tentu telah dijawab oleh MUI. Tetapi yang kita ingin tadi review lebih khususnya adalah tentang undang-undang yang ada saat ini, bahkan sudah ada rancangan undang-undangnya yang disiapkan oleh pemerintah untuk direview oleh masyarakat. Ya, syarat-syarat haji tidak perlu untuk kita bahas rukun dan hukum terkait dengan haji dan umrah ini. Kita langsung masuk ke poin D ya. Kalau di buku ini langsung masuk ke poin D terkait dengan regulasi haji di Indonesia. Ya, pelaksanaan haji Indonesia itu mulai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Ya, terdiri dari 16 bab, mulai dari bab atau 14 bab seharusnya, terdiri dari ketentuan umum sampai ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Ya. Poin yang paling penting yang ada dalam undang-undang ini pertama adalah meningkatkan posisi regulasi bidang haji menjadi undang-undang, di mana sebelumnya hanya dalam bentuk regulasi ataukah keputusan Menteri Agama, sehingga keberhasilan untuk menjadikan haji atau regulasi dan amanah pemerintah terhadap pelaksanaan haji menjadi sebuah undang-undang merupakan keberhasilan yang besar agar negara hadir. Kalau negara tidak hadir, maka tentu masing-masing mengurus. Ya, siapa yang mau haji silahkan, yang mau umrah silahkan. Negara tidak perlu memfasilitasi. Dan tentu kalau kita mau lihat kondisi seperti itu berarti yang betul-betul mampu dari segi fisik dan maliyah hanya mereka yang bisa mampu. Maka dengan kehadiran negara seperti ini maka memberikan peluang besar kepada rakyatnya. Ya, ala kulli hal setiap tahun jamaah haji itu berangkat diantaranya dengan mendapatkan nilai manfaat. Nah, ya, Retnowati, apa yang dimaksud dengan nilai manfaat dalam haji? Pernah tidak dengar atau orang tuanya sudah haji dan mendapatkan nilai manfaat? Ini supaya musyarakah ya dan tidak saya berharap Raisah ya mengontrol teman-temannya dan tidak ada yang pulang apalagi sambil di atas kendaraannya. Nah, ya Retnowati, ana ahtaji ilaiki musyarakah. Apa yang dimaksud dengan nilai manfaat yang diperoleh oleh jamaah haji? Karena Um, uh, seperti seperti nilai spiritual, Ustaz, ya penghapusan dosa. Maksudnya gimana? Nah, nilai manfaat. Jadi setiap jamaah haji reguler itu mendapatkan nilai manfaat dari pelaksana haji dalam arti musaadat maliyah. Ya, misalnya jamaah haji 2024 itu ONH-nya adalah 94 juta, tapi yang dia bayar hanya 65 juta. Selisihnya itu ya, ada berapa selisihnya? Kurang lebih 25 juta itu adalah nilai manfaat yang diperoleh oleh setiap jamaah haji dari keberadaan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, kepada setiap jamaah haji reguler untuk mendapatkan nilai manfaat. Jadi selisih sekitar 25 juta itu adalah subsidi atau bantuan dari pemerintah lewat BPKH, di mana dana yang mereka selama ini simpan misalnya 10 tahun yang lalu itu dikelola oleh negara dan kemudian diberikan tambahan untuk menutupi biaya naik hajinya. Walaupun ada khilaf nanti kita akan bahas di sini, khilaf syar'an insya Allah, bahkan MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa terkait dengan nilai manfaat tersebut. Ada hal keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 ini tadi sudah meningkatkan keberadaannya ya. Kalau berdasarkan hierarki kan undang-undang itu berada pada urutan ketiga ya eh, setelah UUD 1945, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang. Yang kedua adalah menghapus peraturan perundang-undangan sebelumnya yang tidak sejalan dengan undang-undang ini ya. Tentu ada yang ada sebelumnya dan tentu eh, dihapus dengan keberadaan undang-undang ini. Yang ketiga adalah memposisikan penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional. Otomatis negara harus hadir. Ya, sekarang kan sudah sibuk nih.
Mudah-mudahan kami juga bisa ikut sama teman akan melakukan registrasi sebagai petugas haji 2026 ya. Eh, ada regulasi yang diberikan beberapa teman ikut tahun lalu ya. Jadi TUMUS namanya, tenaga musiman, dengan ya honor kurang lebih sekitar 4.000 real ya, atau 40.000 ya. Itu diberikan hak setiap masyarakat yang memiliki kemampuan ya. Walaupun kalau jadi mutawif harus punya sertifikat ya, ada sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dan Antuna juga bisa ya. Misalnya penanggung jawab untuk dorong nenek-nenek ya yang sudah tua renta ya, jadi petugas haji itu boleh ya, itu diantara tupoksi keberadaan mereka. Dan yang keempat adalah meningkatkan perhatian, peran, dan tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan hukum Islam dalam bidang PIH, pelaksanaan ibadah haji. Makanya dalam pelaksanaan haji ada pengawas ya, ada pengawas yang kemudian ditunjuk ya. Di antaranya adalah siapa? Anggota Dewan DPR RI ya. Kemudian gubernur ya. Makanya kalau mau naik haji cepat ya tanpa nunggu jadi pejabat seperti gubernur, wali kota ataupun yang semisal dengan mereka sebagai panitia pengawas pelaksanaan haji ya. Walaupun tentu berat ya. Kalau dari wawancara Ustadz Khalid saja yang hajinya eksklusif, beliau pun harus menunggu 2-3 jam untuk setiap buang air ya. Maka bagaimana lagi yang lain ya. Nah, yang reguler, bahkan di antara kisah haji tahun ini ya, ada yang harus digeser dari kemahnya ya di jam 2 malam karena syarikahnya sudah menyewakan ke tempat yang lain, ke orang yang lain. Jadi memang disinilah tugas pemerintah bagaimana menjamin, sehingga banyak di antara jamaah Indonesia yang bercita-cita jadi jamaah haji Korea ataupun Jepang saja dengan melihat fasilitas-fasilitas yang mereka berikan. Ala kulihal, ini 4 poin sejak sebagai awal produk dari keberadaan Undang-Undang Haji yang dilindungi oleh negara lewat Undang-Undang Nomor 17. Setelah itu ada revisi terkait Undang-Undang Nomor 17 ini, yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, ya, yang sekaligus tentu merevisi Undang-Undang ini. Ya, ada banyak tugasnya di sini, termasuk mempertegas kedudukan haji sebagai ibadah yang harus dilaksanakan. Ya, yang kedua adalah merevisi asas dan tujuan PIH, menetapkan batasan usia. Jadi sejak 2018 atau 2008 pelaksanaan ibadah haji yang ditanggung lewat reguler ya, itu tidak boleh di bawah 18 tahun. Maka jikalau mungkin ada kita lihat jamaah haji di bawah 18 tahun, kita berharap itu hajinya non reguler atau ONH plus. Namun jikalau ada haji reguler yang di bawah 18 tahun, maka itu melanggar undang-undang dan boleh di antara masyarakat ataupun pihak jamaah yang lain memprotes akan hal tersebut, karena ketika dia berangkat berdasarkan jatah haji reguler, maka dia menutup kesempatan jamaah yang lebih layak dan tentu mengambil subsidi yang besar dari negara, dan itu dilarang. Yang keempat adalah mengatur tentang TPHD. Ini yang kita maksud tadi. Jadi antum semua bisa cek lewat Kementerian Agama masing-masing dan bisa masuk di sini TPHD dan TKHD. Apa itu? Tim penyelenggara haji daerah ya, ataukah menjadi tenaga kesehatan. Misalnya ada di antara antuna yang merupakan ya eh, apa perawat ataukah tobibah misalnya ya, sudah lulus keperawatan terus masuk stiba, maka boleh masuk di kuota TKHD ya, tenaga kesehatan haji daerah ya. Walaupun tentu bukan yang punya bekal apa ya, bekal bekam ya. Yang sampai karena dengan sertifikat bekamnya atau akupunturnya sudah mengaku sebagai TKHD. Tidak. Ini maksud memang adalah mereka perawat resmi ataukah bahkan dokter ya, punya peluang untuk langsung berangkat tanpa harus menunggu lewat undang-undang ini. Dan yang kelima adalah mengatur tentang, ada pertanyaan? Ya. Yang kelima adalah mengatur tentang KPHE ya. Ini pelaksana haji ya. Dan yang keenam adalah mengatur tentang BPDAU. Apa itu?
Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Inilah tugasnya yang mengembangkan dan mengelola setoran dana haji yang sementara menunggu. Misalnya ada di antara antun atau orang tuanya sudah mendaftar sejak 2000, ada yang pernah tanya orang tuanya, ya, Afifah Nur ini atau siapa? Misalnya sudah mendaftar sejak 2010, ya. Ini kan sudah, ya, fadhal. Ada orang tuanya sudah tanya. Ini mal antun antu doakan. Misalnya dia daftar sejak 2010 ya, berarti setoran awalnya adalah 25 juta rupiah. Ya. Maka sejak 2010 sampai sekarang 2025, berarti dia sudah menunggu 15 tahun. Maka dana yang disimpan sejak 2010 itu dikelola oleh BPDAU, itulah kemudian yang menjadi nilai manfaat yang dia peroleh ketika mau berangkat haji. Misalnya, orang tuanya sudah naik namanya pada 2026. Maka dana hasil investasi yang dia berikan tersebut, itulah yang kemudian disetorkan oleh BPDAU untuk membayarkan nilai manfaat. Walaupun nanti tentu lewat DPR akan diputuskan berapa nilai manfaatnya atau berapa total ongkos haji Indonesia tahun ini dan berapa nilai manfaat yang bisa diberikan oleh BPDAU, selisihnya itulah yang dibayarkan. Jadi misalnya kalau tahun lalu ada 65 juta, maka selisihnya adalah 40 juta. Ya, 65 dikurang 25 yakni 40 juta rupiah, itulah yang harus dibayarkan sisanya. Ya. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan peran dan tanggung jawab serta kepastian hukum untuk keamanan dan keselamatan kesempurnaan ibadah haji melalui pasal hak dan kewajiban pemerintah, penyelenggara, dan jamaah haji. Ya. Sekedar informasi bahwa Indonesia kembali meraih juara satu. Ya. Juara satu apa kira-kira? Ya. Juara satu menurut pemerintah Saudi sebagai negara yang paling banyak jamaah hajinya meninggal pada tahun 2025. Ya. Dari sekitar 600 jamaah haji yang meninggal tahun 2025 ini, 60%-nya itu dari Indonesia. Ya. Kenapa? Karena tadi konteksnya, karena kebanyakannya mereka yang sudah tua, renta, bahkan sudah lansia, ya, atau mungkin ada bawaan penyakit jantung, ya, hipertensi, ya. Tadi ada yang sakit hipertensi, ya, mudah-mudahan segera sembuh, ya. Kenapa? Karena bisa berdampak kepada stroke dan seterusnya. Ala kulli hal, itu menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia, pemerintah Saudi, ya, bahwa Indonesia tidak melaksanakan sistem keamanan dan keselamatan bagi jamaah haji, sehingga itu bisa dapat sanksi. Makanya dari pelaksanaan haji tahun ini, jumlah jamaah haji Indonesia lebih sedikit dibandingkan Malaysia. Ini padahal total populasi Indonesia jauh lebih besar dari Malaysia. Itu disebabkan karena sanksi atau ketidakmaksimalan pemerintah dalam menyiapkan sarana prasarana untuk pelaksanaan haji. Ya, itu regulasinya. Dan kemudian ya disebutkan di buku kita di halaman 136 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 ya, yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, di mana undang-undang ini adalah dasar hukum utama pemerintah yang mengatur segala aspek terkait penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia. Ya. Poin yang ada di sini, perbedaan dengan sebelumnya adalah menghapus ketentuan paspor haji dan paspor internasional. Dulu ada istilahnya paspor hijau dan paspor coklat. Ya. Jadi paspor hijau itu adalah khusus untuk kemudian yang berangkat, sementara paspor coklat itu untuk luar negeri. Sehingga kali itu juga ada masalah. Bahkan kami mengenal ada seorang ustadz yang mengalami rugi besar miliaran disebabkan regulasi undang-undang ini. Ya, kenapa? Karena dia sudah menghajis tazkirah untuk paspor coklat karena dianggap lebih murah, ternyata dihapus. Ya. Dan yang kedua mengatur tentang tata cara penyelenggaraan ibadah haji reguler, khusus, ibadah umrah, dan pelayanan yang harus diberikan kepada jamaah haji khusus reguler maupun jamaah umrah. Jadi setiap perubahan itu tentu ada konsekuensi. Walaupun di buku kita telah jelaskan ya tentang tujuan penyelenggaraan ibadah haji, kemudian penyelenggara siapa saja ya. Jadi boleh nggak berangkat dengan jamaah dengan travel? Boleh. Tapi yang paling penting adalah travel tersebut punya tasreh, ya,
punya izin resmi ya sebagai pelaksana ibadah haji dan umrah ya. Di sini PIHK, pelaksana ibadah haji khusus. Jangan sekedar cari murahnya ya. Jangan sampai tawafnya bukan di Ka'bah tapi tawafnya di piramida. Ya, ada kan yang seperti itu ya. Justru lama ngantri di Mesir, nanti pada timingnya di tanggal hari wukuf ya 9 Arafah baru ke berusaha masuk untuk kemudian masuk ke haram. Ya, jadi di sini aturan yang dipertegas pada Undang-Undang Nomor 18 tahun Nomor 8 tahun 2019. Ya. Kemudian setelah hal ini diberlakukan, kembali ada revisi pada Undang-Undang 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang pengesahan Perpu Nomor 2 tahun 2009. Poin inti dari Undang-Undang Nomor 34 ini adalah mengesahkan materi Perpu sebagai bagian dari Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mengubah beberapa pasal dari Undang-Undang sebelumnya. Ya, dan yang terakhir adalah di antara poin revisi dari undang-undang ini ya pada nomor 8 tahun 2019 yang terbaru ya ini yang ada di buku kita saat ini adalah ya terdiri dari 132 pasal 82 halaman yang kita sudah share ke Antuna semua ya. Yang pertama adalah menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah merupakan tugas nasional. Otomatis negara tidak boleh cuci tangan ya, tapi realitanya ya banyaknya kasus kematian, ya, keterlambatan penjemputan dari Musdalifah ke Mina, ya, dan juga masalah kemah, ya, atau tempat inap menjadi sebuah problem. Pelaksanaan haji di Indonesia belum maksimal. Makanya dengan keberadaan Kementerian Haji dan Umrah saat ini, kita berharap ada perbaikan yang masif, ya, dan termasuk meminimalisir, ya, khususnya Antuna yang daerah Makassar, ya, Sidrap, Luwu, ya, Wajo, ya, itu kan nunggunya sampai 20 sampai 25 tahun. Ya, kita berharap dengan adanya kementerian ini bisa mempersingkat daya tunggu masyarakat, apalagi tentu tidak dipungkiri sebagian yang berangkat sudah dalam keadaan nenek-nenek saat ini, ya, itu disebabkan karena antrian yang sangat panjang. Wa na'udzubillah, ya. Jadi tugas nasional otomatis negara harus hadir sepenuhnya, ya, memastikan keberadaan akomodasi, memastikan adanya tempat yang cukup, yang layak, keberadaan konsumsi, ya. Bahkan kemarin sempat diviralkan ya, makanan mereka hanya seperti nasi kuning dan nasi teri, ya, dikritisi oleh jamaah. Walaupun tentu eh, laksanakan haji tentu adalah sebuah ujian ya. Kata Allah, wala jidala fil hajj. Tapi ini bagian daripada ekspresi penantian mereka yang panjang, mereka berharap mendapatkan servis yang baik pula dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Makanya keberadaan mereka diberikan oleh negara ya untuk atau dibiayai oleh negara untuk menjadi pengawas. Jadi kebanyakan memang yang berangkat adalah dari Kementerian Agama. Yang keempat adalah sistem pendaftaran haji dilakukan secara terbuka, transparan, dan terintegrasi lewat sistem Siskohat. Ini memang adalah sistem aplikasi yang wajib dimiliki oleh setiap travel. Makanya dibenarkan ada yang berangkat haji secara haji koboin maksudnya ya. Pesan haji tiket sendiri, visa sendiri ya, dan dikhawatirkan dia bermasalah di sana. Walaupun tentu dalam sudut pandang madhab di sini menjadi sebuah perdebatan. Apa itu tentang boleh tidak seseorang melaksanakan haji tanpa visa resmi? Ya, ini pernah sudah ada alumni kalau nggak salah tahun lalu yang kemudian di apa dipermasalahkan. Kenapa? Karena dia menggunakan visa amil muakkad. Apa itu visa amil muakkad? Visa pekerja sementara ya untuk melaksanakan haji. Dan ini tentu tidak boleh ya karena menyelisihi regulasi. Sekarang bagaimana ya? Ada yang mengatakan bahwa itu kan regulasi manusia. Haji ini regulasinya dari Allah ya. Maka segala apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan ya. Termasuk ya kelihayan untuk menipu petugas. Ya. Ini perlu untuk dikaji dari segi aspek fikih. Apakah definisi eh, dari apa yang Nabi SAW mengatakan wa taqumul haji in istata'a ilaihi sabila ya.
apakah keberadaan visa itu bagian daripada istata'a ilaihi sabila atau di luar? Ya. Apakah sekedar mutlak fisik dan juga harta? Dia sudah punya fisik, dia punya harta. Tapi karena masalah di ini, ya, dia tidak bisa mendapatkan visa tasrih haji resmi, sehingga dia harus misalnya melakukan sogo atau menggunakan apa ya, talbis, ya, dengan menggunakan visa amil tadi atau visa-visa yang lain selain dari visa resmi resmi haji. Itu semua masuk dalam ranah kajian fikih kita. Dan juga adalah ya, masalah nomor 5. Ini tentu menjadi masalah terbesar ya, masalah kuota haji, karena jamaah haji sangat banyak, jutaan mendaftar, sementara kuota haji Indonesia hanya berada pada kisaran 200.000 sampai 250.000. Itu saja. Dan masalah korupsi yang ada saat ini karena masalah apa? Masalah kuota haji. Di mana pemerintah atau sebagian pihak oknum dari pemerintah memperjualbelikan kuota haji reguler untuk menjadi kuota haji khusus. Ya, yang seharusnya banyak dari mereka yang mengantri reguler berangkat, tapi malah dijual kepada pihak-pihak travel. Sehingga apa yang terjadi saat ini itu disebabkan karena praktik dari pengelolaan kuota haji. Yang kedua adalah penetapan BPIH. Walaupun ini tentu dilakukan berdasarkan persetujuan DPR, ya. Silang pendapat, DPR tentu akan berfungsi untuk menawar dari ketetapan harga yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini tentu Kementerian Haji yang telah ditunjuk khusus, akan terjadi tawar-menawar berapa nilai haji tahun ini. Dan yang ketujuh adalah BPIH mencakup biaya perjalanan. Nah, berarti otomatis dana yang kita setorkan ke pemerintah harus mencakup biaya perjalanan, akomodasi, konsumsi, serta perlindungan jemaah. Ya, Tayyip. Itu poin intinya. Tayyip, sampai sini ada yang ingin didiskusikan sambil mereview bukunya halaman 136, 137, ya, sampai 139. Ya, ini secara prosedural. Tafadhali, di soal terkait dengan ya, tadi kita sudah sempat share ya beberapa pasal ya, sudah dibuka. Ya, kalau Saat apa yang apa yang menyebabkan daya tenggang waktu jamaah haji di Indonesia itu sangat lama? saya pertanyaan yang menarik ya terkait dengan hal tersebut. Apa sebabnya? Sementara negara berkewajiban memfasilitasi bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia yang memang telah memenuhi syarat ya untuk melaksanakan haji. Kembali tadi kepada jumlah banyak faktor sebenarnya. Yang pertama adalah daya tampung Padang Arafah itu sendiri. Ya, daya tampung Padang Arafah. Sehingga dari sekian negara, maka pemerintah Arab Saudi membagi jatah setiap negara berdasarkan kepatutan. Ya, andaikan pemerintah Indonesia selalu tertib, teratur, dan menjamin pelaksanaan haji dari Indonesia itu sudah dimiliki pemerintah Saudi, maka tentu akan diberikan jatah yang besar. Ya, saya coba cek kuotanya ya. Ya, jadi kuota yang diberikan Indonesia selama ini memang berada pada kisaran tadi 225.000 sampai 230.000. Sehingga sementara yang menunggu misalnya sampai 3-4 juta orang, otomatis
Kalau bilang 3-4 juta orang berarti kurang dari 10%-nya yang bisa berangkat ya dari jadwal ya, atau mungkin lebih kecil lagi. Otomatis faktor tadi keterbatasan padang Arafah, karena tentu syarat haji adalah wukuf di Arafah, sehingga jangan sampai membeludak, tidak sanggup pemerintah Saudi, ketersediaan polisinya juga ya. Dan yang kedua tadi faktor keamanan ya, tentu di sini bagian daripada hifdzun nafs ya, ada saja petugas masih ada yang meninggal karena kondisi panas, perjalanan yang jauh ya, sehingga dalam kondisi hal ini juga pemerintah MUI mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wukuf dalam keadaan murur, termasuk di Musdalifah murur saja, tidak perlu mabit. Itu dalam rangka untuk hifdzun nafs, ya, menjaga jiwa. Yang dikhawatirkan kalau dia berjalan akan menguras tenaganya, akan membuat dia bisa eh, drop ya, dan bisa menyebabkan meninggal dunia. Jadi tadi masalah keterbatasan lokasi padang Arafah, sementara banyak negara yang harus ikut juga mendaftar. Yang kedua adalah komitmen dari pemerintah Indonesia melakukan lobby-lobby untuk mendapatkan kuota yang lebih besar. Yang ketiga adalah bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Indonesia terhadap jamaah hajinya. Ya, ini terkait dengan trust. Ya, apa itu trust? Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Saudi terhadap Indonesia. Ya, semakin banyak kasus meninggal dunia, ya, maka tentu akan mendapatkan teguran yang besar juga dari pemerintah Arab Saudi. Dan yang keempat adalah tadi, ya, karena Indonesia ketika dia bicara tentang tadi jatah kuota nasional, maka ada biaya yang harus dibagi atau biaya yang mesti dikeluarkan oleh negara yang mesti dibagi oleh jamaah yang lain. Ya, seperti tadi ini kita sebutkan masalah nilai manfaat, ya. Misalnya total jamaah, kelihatan ya slide-nya ya. Misalnya ini data 2023, jumlah yang harus dibayarkan setiap jamaah haji adalah 90.050.000 rupiah. Ya. Yang disetorkan oleh jamaah adalah 49.812. Nilai manfaat inilah yang sebagai unsur pengurang. Ya. Dari mana diambil dari nilai 40 juta ini? Dari hasil pengembangan dana simpanan jamaah haji Indonesia yang mendaftar, yang dikelola oleh tadi BPDAU, Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Otomatis semakin banyak jamaah, maka semakin besar nilai manfaat yang harus dikeluarkan. Itu juga berdampaknya, ya. Otomatis misalnya kalau 2 kali lipat, misalnya tahun ini kita dapat jatah misalnya anggaplah naik menjadi 300.000 jamaah, otomatis akan berkurang nilai manfaat itu. Sehingga negara harus hadir, ya, Kementerian Luar Negeri Indonesia harus memaksimalkan lobby-lobby kepada pemerintah Saudi agar tahun ini jamaah Indonesia bisa berangkat lebih banyak lagi, dan tentu ada komitmen dari pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pelayanan dan meminimalisir kasus kematian ya di tempat tersebut. Baik. Yang lain ada, tadi saya ingin share terkait dengan ya undang-undang ya. Di sini Antuna bisa lihat juga terkait undang-undang yang awal ya. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 2019 yang sementara kita urai ya, sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Disinilah diatur semua tanggung jawab negara, tanggung jawab travel, dan juga kewajiban dan syarat-syarat jamaah haji ya, penyelenggaraan ibadah haji dan seterusnya ya. Kalau bicara tentang kuota, jamaah haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia. Ya, itu nih. Kenapa pemerintah biasa tegas? Ya, kenapa nggak, jangan sampai ada yang haji cowboy, misalnya menyelundupkan diri, misalnya berangkat haji lewat Vietnam, ya, lewat Thailand, lewat Myanmar, ya. Padahal dia punya paspor Indonesia, tapi dia berangkatnya lewat Myanmar agar bisa berangkat. Itu tidak diurus oleh negara. Ya, kalau sampai di sana ya kedapatan bisa dapat sanksi, dia dipulangkan, dideportasi. Kalau kasus kemarin ya, saya tahu ada di antara mereka karena saya cukup kenal dan pernah umrah dengan dia, itu dipulangkan, dideportasi di tanggal 8 Zulhijjah. Disebabkan karena dia memalsukan gelang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan pelaksanaan haji. Ya.
mirip, ada barcode-nya semua, tapi ternyata imitasi. Sehingga ada beberapa yang dipulangkan, termasuk ada seorang akademisi dosen dari Unhas yang itu mereka disebabkan karena mereka tinggal sejak Ramadan, ya. Mereka sengaja tinggal Ramadan, dapat Syawal, Zulqa'dah bulan haji, sampai dia dapat Zulhijjah. Sehingga mereka dipulangkan, deportasi, bahkan lebih daripada itu ada dendanya, dan ada larangan masuk Saudi beberapa tahun. Ya, yang dimaksud tadi ada haji reguler, ada haji khusus. Ya, problema kasus korupsi sekarang ada pada kasus ini, di mana jatah haji reguler dijual. Bayangkan kalau satu satu kuota, ya, dijual sampai 300 juta, bahkan ada yang 1 miliar, ya. Di antaranya yang tidak berangkat siapa? Ya, Ruben Unsu, ya, ya, yang mualaf, ya, tidak berangkat. Yang berangkat siapa? Rafli Ahmad bersama istrinya, ya, dengan kuota yang tentu haji khusus yang sampai miliaran. Itu disebabkan, ya. Jadi kuota yang harusnya dimiliki oleh reguler diperjualbelikan, sehingga mengurangi jatah eh, haji reguler atau menzolimi sebagian. Walaupun tentu dalam penjelasan Ustadz Khalid dalam interogasinya mengatakan bahwa dia tidak tahu, ya, dari pihak yang menjual kuota itu. Dia hanya tahu dia adalah punya kuota, punya tasrih haji, dan tentu di sini Uhud Tor yang dimiliki oleh Ustadz Khalid Basalamah sebagai penyelenggara resmi, cuman karena tidak mendapatkan visa haji, maka dia berusaha untuk mencari. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan jamaah yang mendaftar. Jadi di situ problematikanya, ya, antara keterbatasan kuota, peminat yang sangat besar sehingga terjadi bisnis, ya. Dan memang banyak hal-hal yang menakjubkan kata asatidah pelaksanaan haji itu. Harga-harga yang biasanya normal bisa naik sampai 100 sampai 300 kali lipat. Misalnya kami pernah tahallul, modalnya hanya modal 10 sampai 15 real. Tapi pelaksanaan haji ada yang bayar tahallulnya sampai 100 real. Itu naiknya 10 kali lipat, ya, 1000%, ya. Ini adalah problema karena memang jadi bisnis. Nah, ini ketentuan yang saat ini berlaku sambil menunggu revisi undang-undangnya itu diperbaiki. Di sinilah peran kita sebenarnya sebagai akademisi. Peran kita sebagai akademisi memberikan masukan terkait dengan perbaikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Pertanyaannya, ada tidak kita memberikan masukan terkait dengan perbaikannya? Makanya di sini disebutkan DPR RI lewat apa? Lewat Proglegnasnya, Program Legislasi Nasional, selalu memberikan kepada masyarakat akademisi kesempatan untuk memverifikasi setiap undang-undang yang mau disahkan. Ya, kalau kemarin beberapa aktivis kemanusiaan, mahasiswa mempertanyakan dan menggugat undang-undang RUU KUHP, ya, yang dikhawatirkan menjadi legasi bagi pemerintah untuk semakin sewenang-wenang menangkap masyarakat. Itu sudah disahkan kemarin lalunya. Ya, jadi ketika ada yang sudah terduga itu boleh ditangkap sebagaimana apa yang diperlakukan oleh pemerintah terhadap seorang aktivis lembaga eh, kemahasiswaan, ya, atau lembaga hukum, ya, terkait dengan kasus aksi demonstrasi 25 Agustus yang lalu. Jadi kita di sini peran kita sebenarnya sebagai mahasiswa syariah, ya, mereview apakah ada di antara poin dari rancangan undang-undang ini yang tidak sesuai atau menyelisih undang-undang yang lain. Misalnya tentang keamanan, keselamatan, ya, jaminan akomodasi. Karena tentu hukum asal dari setiap revisi itu memperbaiki, bukan semakin merusak sistem yang ada. Ya, baik. Ada pertanyaan terkait hal ini? Ada yang saya ingin review terkait dengan keputusan inilah ranah syariat, ya. Keputusan ijtima ulama di Bangka Belitung, ya. Kita coba kembali ke di sini, ya. Sekarang menurut Antuna sudah selesaikan fikih muamalat bahkan dua kali, kan? Alisa kadzalik? Sadiqna atau la? Ya, Fifa,
Eh, nah, sudah selesai fikih muamalat kan? 2 semester bahkan. Sudah. Ya, saya. Sekarang, kalau kita melihat konteks nilai manfaat di sini, dana ini, apakah mutlak itu halal atau ada syubhat di situ? Negara menginvestasikan dana jamaah. Kemudian, ketika dia naik nomor porsinya, negara menyuplai biaya hajinya. Halal atau فيه شبهة حلال مطلق أو فيه مشاكل. Di masyarakat. Nah, ما هي يا Afifah Nuraini? Di mana di sini gorarnya ataukah unsur kezalimannya di sini? Eh, dana haji dana haji digunakan dialokasikan oleh negara. Dana haji dialokasikan oleh negara terus Dan kita tidak mengetahui penggunaan dana tersebut. Tidak adanya unsur transparansi. nah, gitu. Baik. Ada yang lain? Di mana syubhatnya? Kira-kira boleh tidak dana negara ini? Bukan saja dana negara. Jadi ini ibaratnya misalnya ada 2 juta jamaah haji Indonesia. Atau anggaplah kita bilang ada 2.250.000 ya. 250 berangkat ya. 2 juta ini masih menunggu. Tapi keuntungan dari 2.250 jamaah yang mengantri ini, keuntungan pengelolaan investasi dana hajinya itu diberikan kepada 250 orang ini. Di situ nilai syubhatnya sebenarnya. Ya, saya mau perlihatkan tapi filenya lagi saya cari. Ini saya mau kasih lihat. Ya, di sini. Jadi di sini di masalah ketiga pembahasan ada sebuah pembahasan yang dibahas oleh para ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia 2024. Poin kedua tentang hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPH, ya, biaya perjalanan ibadah haji calon jamaah haji untuk membiayai, ya, untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah yang lain. Bisa dipahami dari judulnya apa kira-kira maksudnya? Jadi hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal. Jadi kan setoran awalnya semua adalah 25 miliar, ya. Tapi hasil investasi mereka yang 2 juta orang ini dikali 25 juta. Ada berapa kira-kira itu? 5 triliun kira-kira, ya. Keuntungannya diberikan untuk yang mau berangkat. Nah, di situ ki syubhatnya. Ini masuk di mana kira-kira? Babnya masuk di riba, zulm, gharar, atau maisir. Siapa yang ahli muamalat yang tinggi nilai muamalatnya? Nah, Miyagi Saskia, ma ra'yuki? Dia masuk di mana dalam perkara muamalat di sini? Baby boron Ustaz. Ya, saya. Di mana masalahnya nih? Poin 2. Apakah masuk di masalah ribanya, maisir, gharar, atau zulm? Masalah boron Ustaz. Ya. Kenapa bisa anti bilang di gharar? Karena dia adanya ke em, dia gorok. Ya. Kenapa bisa gharar? Goror karena asalnya titipan tersebut bersifat wadiah. Hmm. Titipan malah digunakan untuk investasi Iya, untuk jamaah berangkat. saya Gitu. syarat ya versi mereka. Versi mereka atau versi kami mengatakan pertama, yang melakukan investasi ini si jamaah atau pemerintah. Jamaah
investasi ke pemerintah. Jamaah atau pemerintah? Pemerintah yang melakukan ini. Karena pemerintah yang menunjuk BPIH-nya, BP DAU-nya. Wal qaidah taqul tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, ya. Berarti negara punya hak untuk hal tersebut. Yang kedua, ada enggak manfaatnya? Ya, kira-kira kalau orang tua, siapa yang orang tuanya sudah haji, ya. Bahagia enggak orang kalau berangkat haji baru disuplai, ya. Seperti ini 40 juta. Mengurangi bebannya enggak? Maslahat enggak? Baik. Haji Ijibun ya akhwat. Manfaat tidak? Maslahat tidak? Mendatangkan maslahat atau mendatangkan mudarat ketika pemerintah bantu ongkos biaya hajinya jamaah haji reguler? Masalah. Maslahat. Sekarang yang dikritisi oleh MUI di sini adalah prosesnya. Kenapa? Kalau yang diberikan kepadanya itu adalah dananya sendiri yang diinvestasikan, misalnya tadi Retnowati daftar haji insya Allah, ya, anggaplah 2010 yang lalu, 25 jutanya dikelola oleh pemerintah, ada ribahnya, keuntungannya diberikan sama Retnowati 15 juta, senang nggak? Senang tentunya, berarti sudah 40 juta ya uangnya, 25 tambah 15, berarti kalau naik namanya Retno pada saat haji nanti, maka dia tinggal menambah selisihnya, misalnya 95 juta dikurangi 40 juta, berarti dia tinggal menambah 55 juta, kan mudah. Nah, tetapi di sini yang dipermasalahkan oleh MUI bukan di situ poinnya. Coba Raihana ikra'i hadal qarar min al-hukumah makro. Nah, tafadhali ikra'i. Nah, Ustaz, Ya. hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain. Ya. Ijtima Ulama ke Komisi Fatwa se-Indonesia yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20 sampai 23 Zulkaidah tahun 1445 Hijriah atau 28 sampai 31 Mei 2024 Masehi. Setelah menimbang bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan masyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan maupun keutamaan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia. B. Bahwa terhadap masalah tersebut banyak beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan Muslim. Ya. Ya. Langsung di perumusan masalahnya. Perumusan masalah apa hukum pengelola haji yang menggunakan hasil manfaat investasi dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji BIPIH seorang calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya. Keputusan hukumnya apa? Keputusan hukum 1. Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain adalah haram. 2. Pengelolaan keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji BIPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya berdosa. Ya. Sekarang dengan fatwa tersebut,
Jadi apa hukum jamaah berangkatnya haji jamaah Indonesia? Tadi katakan haram katanya. Dan yang menggunakan dana tersebut ikut berdosa. Siapa yang? Bagaimana jamaah yang berangkat selama ini yang menggunakan nilai manfaat tadi? Jadi fatwanya tadi haram dan yang menggunakannya dihukumi berdosa. Ya. Nah, tuafik atau la tuafik? Siapa yang orang tuanya berangkat tahun ini, tahun lalu? Nah, ya man ilmu mutmainnah. Ma ra'yuki anti? Tuafik atau la tuafik ala zakal fatwa? Fatwanya MUI mengatakan haram dan yang menggunakan dana tersebut berdosa. Kenapa? Karena dia memanfaatkan dananya orang lain untuk berangkat. Ya, atau mengurangi nilai manfaatnya. Misalnya ini ya, ini haji 2025, 2024 bayarnya 56, 2025 bayarnya, ini tidak ada masalah, tidak ada syubhat di sini. Yang syubhat di sini nilai manfaatnya. Jadi tadi katakan karena dari nilai manfaat yang diterima ini ada betul nilai manfaat uangnya 25 juta, tetapi yang lebih banyak adalah dia menggunakan nilai manfaat yang diperoleh oleh orang lain. Sementara tidak ada jaminan bahwa orang yang akan berangkat 2030 itu BPDU-nya untung. Di situ problemnya. Semoga bisa dipahami di mana muskilah terkait dengan dana biaya haji ini secara perspektif syar'i. Atau ada yang mau memperjelas dulu masalahnya? Jadi, saya bilang tadi ya, bahwa misalnya ada 2 juta orang menunggu, ya. Tapi yang naik namanya hanya 250 orang. Berarti yang ada 1.750.000 orang yang tidak berangkat. Dana mereka itu yang mereka sudah setorkan, itu dikelola oleh BPDAU, tapi keuntungannya diberikan untuk yang berangkat tahun ini. Ya. Kalau dia nanti pilih lagi gilirannya, ya. Kalau pemerintah dapat untung dibagi lagi, ya. Tapi kan di sini ada banyak sebenarnya, ada tentu gharar jelas, ada zulumnya juga terjadi. Kenapa? Karena tidak ada jaminan diangsuransikan bahwa mereka yang sudah dipakai dananya, insya Allah pasti dapat juga bantuan. Di situ problemnya. Tapi Kementerian Agama menanggapi bahwa itu bukanlah bukanlah apa bukanlah juga solusi. Kalau kita mengatakan haram, kalau gitu apa solusinya? Gimana caranya kita mendapatkan nilai manfaat? Siapa yang mau tanggungin? Anggaplah 33 juta ini dikali 250.000 orang. Siapa yang mau tanggung? Negara juga kolaps. Nah, di situ titik diskusi syar'i ya, yang antum perlu pikirkan ya. Cuman kemarin tadi sebagai antuna yang ada syar'i ya, selesai membahas tentang fikih muamalat, yang saya tanyakan apa hukumnya tadi? Apakah sepakat dikatakan dia haram dan yang menggunakan berdosa atau bagaimana? Nah, Rizka Damayanti, ada tanggapan? Hal tuafik al fatwa atau ala ma طريقة الآن يعني من الحكومة صحيح صحيح مطلق يا ما في شبهات أو ضرار أو قرار هناك. نعم يا ريسكا وغير. Mana yang ahli muamalah itu sudah belajar, tidak masalah untuk berargumentasi dalam kuliah ya, karena itu memang tempat pembelajaran. Yang saya hanya mau lihat sejauh mana narasi yang antum memiliki. Makanya fatwa tadi itu punya rekomendasi ya. Baik, aina Rizka, aina Anissa Putri wa akhawatuha. Ana urid an asma' minkunna qaul wahid ya. Ala zakal fatwa min al-hukumah min al-MUI min ulama. Nah, tafadhal, tafadhali.
Oh, tafadhalna. Dipahami titik masalahnya ya. Jadi dana investasinya orang lain diberikan juga kepada yang mau berangkat. Sehingga keputusan fatwanya tadi dikatakan haram ya, dan yang menggunakannya dihukumi berdosa. Tafadhali. Nah, aina ana wahid fi hadhihi al-majmu'ah. Tidak ada sih. Laisa haram Ustaz. Iya, saya bertanya. Sekarang fatwanya mengatakan haram. Sekarang antuna, menurut antuna gimana? Di sini kan keputusannya haram dan yang menggunakannya adalah berdosa. Sekarang menurut ente, in kunta in kunti tuafiquha limadha wa in tukhalifuha limadha kadzalik. Jelasin kan? Jelas nggak tadi dibaca oleh al-ukhnya? Jadi apa hukumnya mereka yang sudah berangkat haji ini? Hajinya sah atau tidak? Sepakat tidak haram Ustaz. Berangkat tidak haram. Masya Allah. Berarti antuna sudah bisa menyayangi MUI pusat ya? Haram Ustaz, haram. Ya. Haram Ustaz. Jangan ikut ikutan ya. Ya, kalau Kementerian Agama menolak ya fatwa tersebut, tapi MUI bersepakat ya. Kenapa? Karena memang ada bentuk tadi gharar yang terjadi. Ya, walaupun di sini mereka mengatakan bahwa dana itu kan sudah wakalahkan kepada pemerintah. Pemerintah asalkan investasinya aman ya, pemerintah berhak mengatur. Ya, dengan dasar tadi tasarruf imam ala ra'iyah menuntut min masalah. Cuman masalahnya tadi memang syubhatnya adalah dana itu nanti bagaimana dengan yang berangkat tahun-tahun depan? Apakah pasti juga dapat seperti itu atau tidak? Karena andai kan pengolahnya syar'i, seharusnya semakin lama seseorang berangkat, semakin besar nilai manfaatnya. Benar tidak? Kenapa? Kan semakin lama dananya diinvestasikan. Tapi kan kayak ini ya, 2024 yang berangkat itu nilai manfaatnya 37 juta. Sementara 2025 mengalami penurunan 33 juta. Berarti semakin eh, lebih lama dia menunggu setahun, tapi nilai manfaatnya dia lebih kurang ya dibandingkan yang 2024. Seharusnya kan semakin lama diinvestasikan, semakin besar ribanya. Semakin besar riba, semakin banyak yang bisa dibagi. Otomatis kalau terus terjadi inflasi Indonesia, otomatis bisa memudaratkan yang berangkat terakhir. Nah, disinilah nilai diskursusnya ya. Bagi yang belum punya judul, bagus mengangkat tema ini untuk kemudian dibahas dalam skripsinya. Ala kulli hal, ini regulasi yang terjadi, ya. Ini petugas Kementerian Haji yang ada di sini, seperti ada di antara antuna punya om atau tante di sini, mohon disambungkan untuk saya minta rekomendasinya. Ya. Nah, di antara syarat tenaga pendamping haji adalah mendapatkan rekomendasi dari pihak tertentu. Ini bentuk revisinya ya, perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 2019 secara singkat. Isi dari RUU ini yang pertama adalah mengusulkan pembentukan cabang Badan Pengelola Haji di tingkat kecamatan ya, hingga untuk memperkuat pelayanan dan pengawasan ya. Kenapa tidak ada bentuk penyelewengan terhadap tugas dan fungsi? DPR menekankan akan perlunya struktur kelembagaan yang lebih dekat dengan masyarakat. Kemudian isi RUU juga menekankan hasil pengawasan DPR melalui tim pengawas haji, tim WAS, sebagai bagian dari evaluasi tahunan. Ada dorongan agar pengawasan lebih sistematis dan berbasis laporan resmi DPR. Kemudian fokus pada peningkatan kualitas layanan dengan memperluas akses hingga tingkat lokal, menjawab kekhawatiran publik terkait dengan antrian panjang dan transparansi biaya. Dan yang terakhir adalah bersifat revisi adaptif, melihat problematika yang ada ya. Kalau kita baca di buku kan ada beberapa tantangan. Apa tantangan jamaah haji Indonesia?
masalah kuota, masalah waktu tunggu, masalah pelayanan, ya. Itu semua bagian dari tantangan masalah haji di Indonesia, ya. Dan ini juga harus menjadi prioritas Proklignas agar segera disahkan. Dan dengan demikian RUU ini bukan sekedar pengulangan tetapi penyesuaian regulasi untuk menjawab kebutuhan aktual masyarakat dan memperkuat tata kelola ibadah haji dan umrah di Indonesia agar bisa lebih maksimal, ya. Itu materi kita, ya. Harap untuk di apa ya, di mutalah kembali. Pekan depan kita masuk undang-undang haji, undang-undang zakat, ya. Saya berharap ini contoh yang saya berikan tadi menjadi patron untuk dianalisis, ya, undang-undang haji. Nanti saya akan bagi kelompoknya, lihat jumlah pasal. Saya berharap sebagaimana mekanisme yang tadi ada review mendalam apa yang masih bagus dan apa yang kurang dan di mana titik yang perlu untuk diperbaiki dalam masalah undang-undang zakat di Indonesia, ya. Ya, tetap pengelolaan zakat kita belum maksimal, ya, serapannya belum maksimal, sementara jumlah mustahik, ya, lebih banyak dibandingkan muzaki, ya. Seharusnya muzakinya lebih banyak dibandingkan mustahiknya. Dan antun nasum ini juga para mustahik, ya. Mustahik atau muzaki antun nasum, ya. Apalagi dengan ada banyaknya event, ya, maka dibutuhkan pengelolaan zakat yang lebih maksimal. Jazakumullah atas partisipasinya, kecuali kalau masih ada yang ingin memperjelas, ya. Eh, Otomatis nanti ujian akhir kita lebih banyak undang-undang yang kita bahas, ya. Kalau kemarin UTS-nya baru undang-undang perkawinan, berarti nanti yang masuk soal UTS, haji, zakat, eh, wakaf, ya, perbankan syariah, sukuk syariah, dan juga otonomi khusus Aceh. Jazakumullah khairan ala musyarakatikunna, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.